Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini temanya berbeda teman-teman ya. Di hari-hari sebelumnya, kemarin-kemarin saya sering mengulas tentang sebuah mustika, batu akik, terutama fosil Galligalor. Tapi kali ini saya akan mengulas tentang koin kuno yang saya pegang di jari saya ini. Bisa diperhatikan di paling atas ini ada tulisannya Netherlands Indie tahun 1939. Terus di bagian tengahnya gambar simbol padi. Di atas lubang ini ada simbol padi, terus di bawah padi itu ada tulisannya 1C atau 1 sen, yang di bagian C-nya ini jika kita lihat sekilas mirip seperti gambar bulan bintang. Terus di bagian sebelahnya, bagian baliknya ini lebih jelas lagi ya, biar lebih jelas. Itu ada tulisan huruf Jawa atau huruf Wonocoroko, huruf Jawa. Terus di bagian bawah tulisan huruf Jawa itu ada tulisan Arab yang jika dibaca tulisannya itu bacaannya 1/100 rupiah, kira-kira begitu ya. Memang bacaannya 1/100 rupiah. Bagian sini ini 1/100, terus bawahnya ini tulisannya rupiah gitu. Terus di bagian bawah tulisan pas, tulisan Arab itu, di bagian kanannya ada gambar ya 3 bunga teratai, yaitu kuncup, setengah mekar, dan mekar. Bagian kanan kiri sama, kanan 3 bunga teratai, kuncup, setengah mekar, dan mekar. Kiri juga bunga teratai, kuncup, setengah mekar, dan mekar. Kanan 3, kiri 3, berjumlah 6. Terus pas di bagian tengahnya ini, di bagian tengah ini ada 1 bunga teratai yang mekar. Jadi keseluruhannya jumlahnya bunga teratai ini 7. Dalam bahasa Jawa 7 adalah pitu. Orang Jawa sering memaknai bahwa pitu adalah pitulungan. Jika di dalam bahasa Indonesia pitulungan adalah pertolongan. Itu teman-teman. Sejak zaman dahulu, mbah buyut kita mempercayai atau meyakini bahwa koin kuno ini yang bagian tengahnya berlubang ini bisa dipakai sebagai sarana proteksi atau sebagai sarana tolak balak. Begitu teman-teman. Karena di sini disimbolkan dengan 7 bunga teratai, yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah pitu. Orang Jawa menyebutkan pitu adalah sebuah pitulungan atau dalam bahasa Indonesia pertolongan. Menurut cerita-cerita yang melegenda sejak zaman dahulu hingga sekarang, koin ini dipercaya bisa dipakai sebagai sarana proteksi atau pagar gaib atau sebagai sarana tolak balak. Itu mitos atau fakta, saya sendiri tidak tahu, kembali ke pribadi masing-masing. Yang pasti yang namanya tolak balak atau proteksi juga pertolongan apapun itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kalaupun ini adalah benar bisa dipakai sarana, ini hanyalah sebatas sarana. Sekali lagi, itu sekedar mitos atau fakta. Saya sendiri juga tidak tahu. Di sini saya hanya mengulasnya, membacanya dari simbol-simbol yang sementara. Kenapa koin ini diyakini sebagai media yang bisa dipakai untuk proteksi atau tolak balak. Begitu. Nah, itu adalah alasan orang-orang tua dahulu kenapa mempercayai koin kuno ini bisa sebagai sarana tolak balak atau proteksi, begitu. Terus sedangkan yang di sebelah sini, di balik sini, gambar padi, ini adalah simbol kehidupan atau simbol kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan orang banyak,
gitu. Ini berarti 3 unsur, yaitu selain Jawa, Arab, dan Nederland gitu. Kita buktikan saja langsung apakah itu sekedar mitos atau fakta. Karena ini saya dapatkan di Pasar Loak beberapa tahun yang lalu. Dari Pasar Loak saya melihat banyak sekali koin-koin yang asli, koin kuno, termasuk salah satunya koin ini yang saya pegang ini, dijual di Pasar Loak. Dan di sana banyak sekali, ada yang mencapai puluhan koin kuno, bahkan sampai ratusan. Pada saat saya melihat-lihatnya, tidak sengaja terdeteksi oleh saya. Dari sekian banyak koin kuno yang saya lihat, ada salah satu koin yang memang benar-benar mempunyai energi yang tidak kasat mata. Yang mudah-mudahan energi tersebut lumayan kuat, sehingga bisa terbukti sebagai apa yang dikatakan orang-orang dahulu, yaitu sebagai proteksi atau sebagai tolak bala. Ini sekedar mitos atau fakta. Untuk itu kita saksikan langsung bersama-sama. Akan saya tes dengan senapan angin sesaran gelas seperti biasanya. Karena dari sekian banyak koin yang saya lihat di pasar waktu itu, cuman ini yang menghimpun energi yang lumayan kuat, menurut saya begitu. Nah, inilah koinnya. Ya. Koinnya tadi, dan ini sudah saya siapkan gelas untuk sasarannya. Saya taruh di sana. Ya. Saya jelaskan ya. Koinnya saya taruh di dalam gelas ini. Akan saya coba langsung saja. Ini pelurunya. Terus ya, saya masukkan ke dalam senapan. Nah, jelas ya, kelihatannya. Saya pompa. Ini saya bidik dengan jarak sekitar 1 meter. Ini kelihatan apa tidak ya? Untuk agak belakang sedikit biar kelihatan ujung senapannya. Nah, kelihatan ya. Ya, ternyata terbukti bahwa koin kuno yang biasanya banyak kita jumpai di pasaran itu memang benar. Benar, saya ambil dulu. Nah, ya. Sambil. Memang benar bahwa itu bukanlah mitos, dan memang leluhur kita zaman dahulu itu bukanlah orang yang cuman omong doang, bukanlah orang yang suka menyebar mitos, tapi leluhur kita zaman dahulu adalah orang-orang yang linue, orang-orang yang benar-benar mempunyai kepribadian yang jujur, lugu, sehingga dari segi apapun, termasuk dari ilmu alam, dari ilmu apapun, dimanfaatkan sebagai rasa syukur dan sebagai bukti bahwa Tuhan itu memang maha besar, maha segala-galanya. Apapun yang dikehendaki bisa saja terjadi meskipun hal itu tidak masuk akal. Bisa diperhatikan sendiri, ini adalah koin kunonya tadi. Ya, dan kebetulan tadi itu koin kuno yang saya dapatkan di sebuah pasar, Pasar Loak. Dari sekian banyak koin kuno, ada yang sebagian orang menjualnya dengan jumlah puluhan berceceran, ada juga yang sampai berjumlah ratusan. Ternyata satu ini yang saya dapatkan memang benar-benar menghimpun energi alam, tentunya atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahulu sering dikatakan dan memang menjadi kepercayaan orang-orang dahulu yang telah melegenda sampai sekarang,
sebagai sarana proteksi, pagar gaib, juga sebagai sarana keberuntungan atau tolak balak begitu. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.